Kembali di Breaking iNews, pemirsa, saat ini kami akan tersambung melalui hubungan telepon dengan Herbert Pieder, Kasudin Damkar Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Herbert. Malam, Bu. Pak, ini untuk kendala pemadam kebakaran saat ini, Pak. Kendalanya sih kita masuk ke dalam susah akses, Bu, ya. Karena kita nyemprotnya ini dari jalan persis, Bu. Oh, jadi pemadaman ini dilakukan dari luar gedung begitu, Pak? Gedung, dari luar gedung. Seberapa jauh, Pak, jaraknya? Jaraknya sih ada sekitar 25 meter, Bu, ya. Antara jalan ke gedungnya. 25 meter? Ya. Dari Bapak posisi unit pemadam kebakaran ke lokasi gedung kebakaran? Ya, depannya, ya. Lalu untuk pasokan air tadi disampaikan sebelumnya katanya menjadi kendala, Pak. Kalau pasukan air kita terkendala, Bu. Kita ada tutupan air. Baik, jadi akses masuk untuk ke dalam itu ya, Pak, yang susah. Iya. Baik, ini Pak, kalau melihat saat ini di lokasi, lantai mana yang masih belum tersentuh dan yang masih belum bisa dipadamkan? Ini adalah lantai 3, 4, dan 5 nih, yang persis di pintu masuk ini. Lantai 3, 4, dan 5, Pak? Iya. Ini kenapa sangat sulit, Pak? Itu karena akses masuk tadi atau? Karena akses saja. Tadi kita tidak lagi prosesnya kita, jadi karena pakai ini kompak kita ini, kita pakai ini tangga sekarang untuk penyemprotannya, teman-temannya. Oh, baik. Selain akses masuk, Pak, apakah terkendala dengan material kebakaran juga, Pak? Material mungkin ini karena di dalam mungkin ada material-material yang sudah terbakar tadi, Bu. Jadi kita semprot, masih jangan jauh lagi, Pak. Baik, untuk sejauh ini, Pak, informasi dari tim di sana, begitu dugaan penyebab kebakaran sendiri? Kurang jelas, Bu, mohon bilangin. Informasi dari tim yang ada di sana mengenai dugaan penyebab kebakaran? Kalau dugaan nanti kita dari pemadam akan melakukan investigasi, ya, Bu, ya. Sekarang ini kita fokus ke pemadaman dulu. Baik, ini kalau tidak salah tadi ada 7 lantai yang terbakar. Apa, Bu? Tadi ada 7 lantai ya, Pak, yang terbakar? Iya, 7 lantai nih. Pokoknya dari yang untuk sebelah utara sampai ke pintu masuk ini terbakar, Bu. Yang dari Tan Agung, yang sebelah utara sampai ke pintu masuk yang menghadap ke timur ini sudah terbakar semua, Bu. Jadi sudah kita lokalisir persis di depan pintu masuk, Bu, yang ada setia di sana itu. Baik, jadi bagian gedung yang terbakar itu yang dari pintu masuk Kejaksaan Agung itu ya, Pak? Iya, menghadap ke timur, dengan utara memang udah terbakar, Bu, dari lantai bawah sampai ke atas. Baik, ini dari hasil pemeriksaan sementara pemadaman juga tim di sana, apakah pemadaman ini dari tadinya satu gedung merembet ke gedung lainnya atau tetap berada di satu gedung yang 7 lantai itu, Pak? Ya, ini memang berembetnya hanya untuk gedung sendiri, dari lantai ke lantai. Kalau dilihat dari kronologis awal begitu, Pak, awal mula kebakaran ini di lantai berapa, Pak, awalnya? Awalnya memang itu dia, nanti kita pastikan. Kalau sekarang kita belum bisa menyampaikan itu. Maaf, Bapak, kurang jelas. Nanti hasil investigasi baru kita sampaikan. Kalau sekarang kita belum berani menyampaikan sumbernya dari mana. Baik, berarti sekarang fokus pemadaman di lantai 3, 4, 5 ini, Pak, ya? Iya, Bu. Selain itu, Pak, tadi kan sempat kita lihat juga tadi dari laporan rekan-rekan bahwa banyak warga yang masih ada, begitu. Apakah itu juga menyulitkan? Nah, kebetulan di sini semua lengkap, polisi juga. Jadi polisi sudah pakai polisi lain. Jadi warga yang tidak berkepentingan selain petugas tidak diperbolehkan mendekati lokasi. Baik. Lalu apakah akan ada penambahan unit? Karena sejauh ini sudah ada 27 ya, Pak, betul? Ya, saya pikir itu sudah cukup ini ya. Hanya ada beberapa lantai lagi. Mudah-mudahan kita segera menyelesaikan pemadaman ini. Baik, mungkin Pak Herbert bisa dijelaskan awalnya Bapak tadi mendapat laporan terkait dengan kebakaran ini, Pak? Ya, jam 17.05 kita mendapat informasi. Jam 17:10 kita sudah langsung di TKP. Baik.
dan langsung kita melaksanakan pemadaman. Jadi hanya selang 5 menit. 5 menit dari peristiwa kebakaran, kemudian Dengan- pemadam. Ya, kebetulan tempat kita juga ada yang paling dekat di sini, di Blok M. Oh, jadi dari sana langsung menuju ke lokasi ya Pak ya? Iya, dekat. Kebetulan dekat. Bu. Baik, berarti kendala air sudah bisa teratasi dan tinggal hanya akses masuk. Lalu selanjutnya untuk akses ini gimana nih Pak nanti? Apakah akan tetap dari luar? Apakah akan memadamkan tetap dari luar begitu? Untuk sementara kayaknya tetap kita dari luar dan dari lokal itu secara turisme ya. Tapi Pak, seberapa besar pengaruh jarak 25 meter itu air ke lokasi kebakaran dan berapa durasinya kira-kira Pak? Sebenarnya memang durasi karena kita langsung tempo kita langsung menuju saran sebenarnya. Cuma itu aja, aksesnya aja agak jauh sehingga kita menyuruhkan beberapa unit yang harus diterjunkan. Untuk pas depannya ini kita hanya ada beberapa unit tertentu yang bisa kita langsung pemadaman. Baik, berarti kalau saya dapat informasi itu ada lantai 5, 6, 3, 4, 5, 6. Begitu berarti yang saat ini sudah berhasil sedikit dipadamkan begitu baru lantai 6 ya Pak ya? Iya, udah hampir semua, tapi masih ada pemadaman nih, ada penyalaan. Kalau untuk kondisi apinya sendiri ini masih merah menyala atau? Sebagian sih ada tinggal 20%, 30% lain. Jadi 70% udah kita selesaikan. Baik, Pak. Kalau untuk panasnya sendiri, Pak, kebakaran ini bisa mencapai berapa meter? Panasnya sih paling 30 meter, Bu, untuk jarak panasnya, Bu, ya. Dan kita juga sudah dilengkapi dengan fire kit, fire jacket, Bu. Oh, jadi 30 meter? Iya, hanya dampak panasnya aja. Tadi Iya. kita udah siap itu. Dan kalau memang masuk ke dalam pun kita sudah biasa itu, Bu. Baik, Pak, ini sedikit perkiraan, Pak. Perkiraan proses pemadaman jika normalnya tidak ada kendala dan segala macam itu bisa dilakukan dalam waktu berapa lama, Pak? Ya, kita usahakan sih secepatnya mungkin bakal 10 menit atau... Ya, kita kan nggak tahu, Bu. Begitu kita padamkan, tahu ada penyalaan lain karena ada mungkin masih ada benda-benda yang gampang terbakar gitu. Bu. Baik, berarti sampai sekarang juga belum ada proses evakuasi ya, Pak ya? Ya, Bu. Kenapa, Pak? Bukan ada ini. Berarti sampai saat ini karena akses itu belum bisa untuk dilalui, berarti belum ada proses evakuasi begitu Pak ya, terkait dengan korban gitu? Ya mudah-mudahan tuh kalau korban nggak ada, Bu, ya. Dan anggota kita sudah masuk sebagian untuk melihat di dalam. Sudah ada sebagian anggota kita masuk di dalam, Bu. Baik, kalau untuk koordinasi dengan tim yang ada di sana, apakah akan ada pembongkaran barikade gitu Pak untuk mempermudah? Halo? Berdasarkan informasi dari sana, apakah nanti tim akan membuka barikade untuk mempermudah proses pemadaman juga? Ini tadi dibuka nih, Pak. Pihak polisi sudah membuat polis lain. Berarti nanti tim akan mencoba untuk mengakses gitu ya Pak ya, masuk ke lokasi. Berarti sejauh ini informasi terkait korban belum ada ya Pak? Ya mudah-mudahan sih jangan sampai ada, Bu. Baik, terima kasih Pak Herbert Pider, Kasudin Damkar Jakarta Selatan atas informasinya. Selamat malam Pak. Dan kita akan bergabung lagi dengan Mahathir. Mahathir, bagaimana kondisi saat ini di sana, Mahathir? Ya, Zila, kalau kondisi saat ini saya dapat sampaikan bahwa kami melihat ada tambahan jumlah unit pemadam kebakaran di kawasan atau di tempat kami mengabarkan, yaitu di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kami sempat tadi menanyakan ke pemadam kebakaran yang berada di lokasi bahwa ini sudah dikerahkan dari 5 wilayah. Berarti sudah dari wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat,
juga dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, ini sudah dikerahkan dan baru saja kami melihat kembali datang satu unit mobil pemadam kebakaran. Dan untuk proses pengambilan air ini memang terus didatangkan dan pihak kepolisian juga terus mengamankan dari arus lalu lintas yang berada di Jalan Sisingamangaraja tidak dapat terus menuju arah Jalan Sumpah Pemuda dan diarahkan ke kiri menuju arah Mabes Polri atau Turnojoyo. Dan untuk lokasi saat ini di sekitaran dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ya kami baru mendengar suara ledakan, Zila. Kalau kami sedikit mengabarkan pada Anda, kami melihat di sini di lantai 1 api masih cukup besar. Posisinya terhalang pagar utama dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di lantai kedua api tidak begitu besar, namun api paling besar ada di gedung atau di lantai 3 dan lantai 4. Yang kalau kami sampaikan tadi, lantai 3 itu adalah lantai intelijen, lantai 4 dan lantai, maksud kami lantai 3 dan lantai 4 itu adalah lantai intelijen, lantai 5 dan lantai 6 adalah lantai kepegawaian. Namun api paling besar berkobar kalau kami prediksi ini di lantai 3. Bisa kami tunjukkan ke juru kamera kami, Rama Ramadona sudah menunjukkan kepada Anda di layar kaca Anda dapat lihat, ini api baru saja membesar. Ini lebih besar dibanding saat kami sebelum mengabarkan. Kami melihat di sini ada beberapa barang elektronik. Kami kalau melihat dari jauh sekilas, ini kami melihat adanya Freon AC. Kalau kami tidak salah karena bentuknya kotak, dan mungkin ada barang-barang elektronik lainnya yang baru saja meledak. Dan kami melihat juga ada beberapa warna api yang juga sedikit berbeda. Ada yang warna keunguan, jadi dapat kami katakan untuk panas yang dirasakan hingga ke jalan dari Sumpah Pemuda ini cukup terasa ya Zila. Namun kalau kondisi kebakaran saat ini dibanding saat pertama kali rekan kami Ririn menyampaikan, memang kalau kondisi api sudah mulai lebih sedikit mengecil keadaannya. Kalau tadi kan agak sedikit melebar dari sisi sayap kiri hingga sisi sayap kanan, ini api terus menjalar. Namun kalau kami lihat ini hanya di sisi tengah saat ini. Dan pemadam kebakaran tetap juga menggunakan skylift untuk memadamkan api di lantai 6 sehingga api yang berada di atas tidak menjalar ke gedung sebelahnya, karena kalau kami melihatnya hanya setengah gedung saja yang terbakar di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan juga saat ini masyarakat di kawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih melihat dan menyaksikan kejadian yang ada. Pihak kepolisian pun, kalau kami lihat di belakang kami, ini sudah memasang polis line agar masyarakat atau juga warga sekitar tidak berdekatan dengan lokasi kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan Zila, kalau untuk Transjakarta sendiri, ini tujuan dari kota Blok M, ini memang masih beroperasi namun dialihkan. Untuk sementara itu Zila, kami kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami juga telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam. Pak Riza, bisa dijelaskan kondisi di sana dan sebenarnya apa yang terjadi di sana, Pak? Iya, memang tadi kebakaran, informasi yang kami terima terjadi kurang lebih pukul 19, ada di kantor Kejaksaan Agung di Kebayoran. Apinya cukup besar, ya, tidak kurang dari 7 lantai yang terbakar dan sampai sekarang masih berlangsung. Dan tadi pimpinan daripada kebakaran, pimpinan BPBD dari DKI sudah di lokasi. Saya sendiri dalam perjalanan ke lokasi, petugas kami sudah hadir sejak awal, terus berdatangan, juga mobil pemadam kebakaran juga terus berdatangan sejak awal dan terus bekerja memastikan bahwa seluruh proses pencegahan, penanganan, penanggulangan kebakaran terus dilaksanakan dengan baik, benar, dan cepat ya. Dan sampai sekarang memang belum kami bisa memastikan apa yang menjadi penyebab awalnya atau timbulnya kebakaran tersebut. Tugas kami masih berkonsentrasi
untuk mempercepat proses pemadaman daripada api yang terus menjalar kemana-mana ini. Baik, ini ada berapa wilayah Pak yang mengirimkan unit pemadam kebakaran? Ya kalau hal seperti ini sudah otomatis ya, petugas kami punya early warning, tentu yang terdekat ya, dari unit-unit yang terdekat yang lebih dulu, dan terus lakukan perbantuan dari unit-unit lain terdekat ya, sesuai dengan kebutuhan yang berapa kebutuhan yang ada di lapangan. Secara langsung otomatis petugas langsung hadir dan memberikan bantuan atau perbantuan semaksimal mungkin agar proses daripada pencegahan penanggulangan kebakaran bisa segera diatasi. Kalau untuk saat ini Pak, informasi mengenai korban begitu Pak? Sejauh ini belum diketahui adanya jumlah korban karena ini malam ya. Umumnya di waktu malam ini kan tidak ada pegawai yang bekerja. Mudah-mudahan nantinya sampai ini proses selesai kita berharap tidak ada korban jiwa di lokasi tersebut, dan juga kita berharap bahwa kebakaran ini tidak hanya cepat selesai, tapi kita berharap juga barang-barang penting atau arsip-arsip penting juga mudah-mudahan bisa diselamatkan. Baik, terkait dengan rencana perbaikan gedung Pak akibat kebakaran ini? Ya kalau itu nanti kita akan koordinasikan ya, ada itu nanti dari pihak Kejaksaan Agung sendiri tentu dengan instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah evakuasi, kemudian tempat-tempat sementara, bahkan perbaikan ya nanti kita serahkan pada pimpinan Kejaksaan Agung untuk mengambil langkah-langkah. Sejauh ini yang penting bagi kita membantu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, secepat mungkin agar proses pencegahan dan penanganan daripada kebakaran bisa segera selesai dan bisa segera diatasi, tidak menimbulkan korban jiwa dan korban lainnya. Baik, Pak Riza, terkait dengan lokasi sementara nantinya ini Pak, apakah ada tempat begitu? Lokasi sementara bagaimana maksudnya? Untuk ini kan karena gedung Kejaksaan Agung ini kan... Oh itu nanti kan ini biar pihak kejaksaan nanti yang mengatur ya. Kami kan kalau dari Pemprov tugas kami membantu memastikan kalau ada kebakaran, petugas kami, damkar kami, dan juga BPBD kami hadir, turun, membantu secepat mungkin, sebaik mungkin, seoptimal mungkin agar penanganannya dilakukan secara baik dan cepat. Itu tugas kami. Kalau mengenai gedung pengganti sementara atau permanen atau perbaikan atau gedung baru, nanti itu biar menjadi wilayah atau kewenangan daripada instansi-instansi terkait. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta atas informasinya. Selamat malam Pak Riza. Selamat malam. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.